Haleluya, puji Tuhan. Salam damai sejahtera di dalam cinta kasih daripada Bapa kita Tuhan Yesus Kristus. Hari ini adalah Sabtu yang terakhir di minggu yang terakhir, saudara, tanggal 25 Mei 2024. Karena minggu depan bukan bulan Mei lagi, minggu depan sudah kita memasuki 1 Juni. Oh, luar biasa. Berarti Tuhan senantiasa menyertai kita dari sejak 1 Januari 2024 sampai minggu depan 1 Juni 2024. Berarti minggu depan sudah kita menjalani 6 bulan, sudah bulan ke-6. Ini atas kemurahan Tuhan. Karena Yesus baik. Dialah Allah Elohim yang baik. Dia tahu persis kebutuhan kita, keperluan kita. Dia tidak pernah tinggalkan kita. Oleh karena itu, katakan selalu, saya Pastor Yakub Rahma akan menyanyikan sebuah pujian. Allah itu baik, sungguh baik bagiku. Karena nanti kita baca firman Tuhan dalam kitab Ulangan pasal 2 ayat 1-25. Puji Tuhan, rutin saya katakan, setiap pagi kita baca Alkitab Perjanjian Lama. Kemarin kita baca Ulangan pasal 1 sudah berakhir. Sekarang kita Ulangan, kitab Musa, kitab Pentateuch yang kelima, pasal yang kedua, tentang kebaikan Tuhan yang menyertai bangsa Israel selama di padang gurun. Tuhan tidak pernah tinggalkan, Tuhan menyertai. Apa menjadi kebutuhan bangsa Israel dipenuhi sama Tuhan. Nanti kita baca. Tapi bangsa Israel tidak tahu diri. Selalu dia ngomel, selalu dia menggerutu, sehingga Tuhan bisa marah. Tapi oleh itu pembelajaran buat kita, jangan menjadi orang Kristen yang ngomel, tapi menjadi anak Tuhan yang baik, yang selalu bersyukur kepada Tuhan. Katakan, Allah itu baik, sungguh baik bagiku. Setianya, amin, haleluya. Dia menyediakan yang ku perlukan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikannya kepadaku. Amin, haleluya. Kasih setianya tak pernah berubah. Amin, haleluya. Dulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya. Amin, haleluya. Ajaiblah kuasa dalam namanya. Haleluya. Yesus luar biasa. Amin, haleluya. Elohim itu baik, sungguh baik bagiku. Ditunjukkannya kasih setianya. Amin, haleluya. Elohim selalu menyediakan yang ku perlukan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikannya kepadaku. Amin, haleluya. Kasih setianya tak pernah berubah. Sesuai firman Tuhan dalam Filipi pasal 4 ayat 19, dikatakan demikian firman Tuhan, Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Elohimku akan memenuhi segala keperluanmu. Kasih setianya tak pernah berubah. Amin, haleluya. Dulu, sekarang, dan selamanya. Haleluya. Ya Tuhan, punya mula kebesaran dan kejayaan, kehormatan, kemasyhuran dan keagungan. Haleluya.
Ya segala-galanya yang ada di langit dan di bumi, ya Tuhan, punya mula kerajaan, dan Kau yang tertinggi itu melebihi segala-galanya sebagai kepala. Sebab kekayaan dan kemuliaan itu semua berasal daripadamu, dan Engkau-lah yang berkuasa atas segala-galanya. Dalam tangan-Mu lah kekuatan dan kejayaan, dalam tangan-Mu lah kuasa membesarkan dan mengokohkan segala-galanya. Amin, haleluya. Sekarang ya Elohim kami, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur kepadamu dan memuji nama-Mu yang agung itu. Tuhan Yesus, sucikan Bapa. Kami membaca firman-Mu pagi ini. Sungguh Yesus, Ku luar biasa. Ampuni Bapa segala dosa kesalahanku Bapa, layakkan pagi ini. Kami mau baca firman-Mu, karena sumber kehidupan, sumber kebenaran hanya di dalam Engkau Tuhan Yesus Kristus. Kami sudah berdoa mengucap syukur, haleluya. Amin. Terpujilah Bapa kita Tuhan Yesus Kristus. Selamat pagi Bapak Ibu. Besok hari Minggu yang terakhir bulan Mei, setiap kita beribadah kepada Tuhan. Saya juga ada di Jember saat ini, saudara. Ini anugerah Tuhan. Saya pelayanan kemana-mana. Minggu lalu saya ke Semarang, saya di kota Jember, dimanapun saya berada. Ya, senantiasa saya mencintai Tuhan. Minggu depan saya kembali ke Jakarta, dimanapun. Saya selalu ingin keliling beritakan firman Tuhan. Dan selalu rutin saya beritakan firman Tuhan, saudara. Pagi malam melalui YouTube ini. Supaya hidup ini jangan menjadi orang Kristen nganggur. Jangan menjadi hamba Tuhan nganggur, tapi buatlah untuk kerajaan surga. Beritakan firman seperti dalam 2 Timotius pasal 4 ayat 2. Beritakan firman Tuhan baik dalam keadaan baik maupun tidak baik. Pokoknya selalu cinta Tuhan. Supaya orang yang jalan bengkok jangan berjalan di jalannya sendiri. Jangan berjalan-jalan yang sesat. Tapi berjalan dengan Tuhan. Di dalam kebenaran Tuhan. Supaya hidupmu mendapatkan hidup yang kekal. Hidupku mendapatkan hidup yang kekal. Sebab firman Tuhan katakan tadi dalam Filipi pasal 4 ayat 19. Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Elohimku akan memenuhi segala keperluan. Amin. Serahkan hidup dalam tangan Tuhan. Pokoknya hidup ini beriman kepada Tuhan. Gantungan kita kepada Yesus. Bukan kepada uang semata-mata. Bukan pada kekuatan semua karenanya. Tapi Tuhanku yang dahsyat. Yang kekal selama-lamanya. Yang bertahta di dalam kerajaan surga. Yang maha kudus, maha mulia, maha agung, maha sempurna. Dia akan pegang hidup kita. Maka sandarlah hidupmu hanya di dalam tangan Tuhan. Amin. Puji Tuhan. Mari kita kembali kepada firman Tuhan. Saya selalu rutin baca firman Tuhan. Rutin baca firman Tuhan tiap pagi perjanjian lama. Saat ini puji Tuhan ulangan fase 2. Nanti malam perjanjian baru ya, Injil Yohanes. Terus kita lakukan setia sampai Tuhan Yesus datang kembali. Mari kita baca riwayat perjalanan di padang gurun bangsa Israel. Ulangan fase 2 ayat 1 sampai 25. Demikian firman Tuhan. Kemudian kita balik dan berangkat ke padang gurun ke arah laut Tebrau, seperti yang firmankan Tuhan kepadaku. Lama kita berjalan keliling pegunungan Seir. Lalu berfirman Tuhan kepadaku demikian. Telah cukup lamanya kamu berjalan keliling pegunungan itu. Beloklah sekarang ke utara. Hidup ini sebuah perjalanan, seperti bangsa Israel perjalanan dari keluaran Mesir masuk nanti ke tanah perjanjian Kanaan. Demikian kehidupan kita berjalan selama di dunia ini harus benar. Bisa masuk ke tanah perjanjian apabila kita melangkah benar selama di dunia ini. Selama bangsa Israel di padang gurun, jangan ngomel. Banyak mereka mati karena mereka ngomel. Demikian kehidupan rohani kita akan mati kalau di tengah jalan kita jauh dari Tuhan. Penting jaga kualitas rohani kita, saudara. Ya,
Karena Tuhan senantiasa menyertai kita. Dikatakan setelah cukup lamanya kamu berjalan keliling bumi. Jika lumayan lama. Saya sudah 68 tahun berjalan di dunia ini dari sejak lahir. Lama, tapi pentingnya kita selalu disertai Tuhan. Jangan sampai biarpun sebentar, tapi kalau tidak disertai Tuhan, wah hancur. Saudara. Biarpun lama, tapi yang penting ada Tuhan Yesus. Dimanapun kita berada, selalu berjalan bersama Yesus. Ayat keempat, perintahkan kepada bangsa itu, demikian sebentar lagi kamu akan berjalan melalui daerah saudara-saudaramu, Bani Esau yang diam di Seir. Mereka akan takut kepadamu, tapi hati-hatilah sekali. Jangan menyerang mereka, sebab aku tidak akan memberikan kepadamu setapak kaki dan negeri mereka, karena kepada Esau telah kuberikan pegunungan Seir menjadi miliknya. Artinya, di dalam hidup perjalanan ini, mari kita berjalan sesuai dengan apa yang Tuhan mau. Jangan, kata dia, jangan menyerang Esau. Jadi jangan cari gara-gara hidup, jangan berbuat dosa. Saudara. Jangan selalu menyimpang ya ke sana kemari, jangan ya. Termasuk Bapak Ibu kalau sudah di satu gereja ya, saya sebagai gembala ya, jangan sampai Bapak pindah gereja, nggak bagus, ke sana kemari ya, ya bertumbuh sudah, tapi carilah gereja yang bertumbuh ya, bisa bertumbuh tetap di situ, ambil bagian pelayanan. Hidup ini sebuah berjalan jalan yang bengkok, tapi berjalan lurus jalan Tuhan. Ada yang keenam, makan haruslah kamu beli dari mereka dengan uang supaya kamu dapat makan, juga air haruslah kamu beli dari mereka dengan uang supaya kamu dapat minum. Artinya hidup ini butuh ada harga yang dibayar, ada makan dan minum harus dibeli dengan uang. Ada pengorbanan. Saudara. Jangan menjadi orang Kristen hidup tanpa pengorbanan, tapi belajar rajin berdoa, rajin pelayan, ada harga yang dibayar. Ikut Yesus seperti Yesus sendiri sudah rela berkorban untuk kita. Jadi ada hal yang harus kita bayar, ya. Berkorban untuk pekerjaan Tuhan, berkorban untuk hidup supaya hidup kita diberkati sama Tuhan. Karena di ayat ke-7, sebab Tuhan Allahmu memberkati engkau dalam segala pekerjaan tanganmu, yang memperhatikan perjalananmu melalui padang gurun yang besar ini. Ke-40 tahun ini Tuhan Allahmu menyertai engkau dan kau tidak kekurangan. Lihat ini bukti nyata. Bangsa Israel berjalan 40 tahun di padang gurun dari tanah Mesir masuk ke tanah perjanjian, 40 tahun tidak pernah kekurangan. Bahkan firman Tuhan berkata juga kasutnya tidak sobek, baju-baju semua dipelihara sama Tuhan. Perjalanan di siang ada tiang awan, malam hari di tiang api, ya selalu hangat di dalam penyertaan Tuhan, diberkati sama. Oleh karena itu setiap kita mari, seperti firman Tuhan katakan tadi dalam Filipi pasal 4 ayat 19, Elohimku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan kemuliaannya di dalam Kristus. Oleh karena itu mari kita mau senantiasa bersandar kepada Tuhan. Kemudian kita berjalan terus meninggalkan daerah saudara-saudaramu kita ya di Bani Esau yang diam di Seir, meninggalkan jalan dari Araba Yordan yang dari Elat dan Esion Geber. Setelah kita belok dan berjalan terus ke arah padang gurun Moab. Lalu berfirman Tuhan kepadaku, jangan melawan Moab dan jangan menyerang mereka, sebab aku tidak akan memberikan kepadamu apa yang pun dan negerinya menjadi milikmu, karena Allah telah kuberikan kepada Bani Lut menjadi miliknya. Dahulu orang ini di sana itu bangsa yang besar dan banyak jumlahnya, tinggi seperti orang Enak. Mereka itu pun dikira orang Refaim seperti juga orang Enak, tapi orang Moab menyebut mereka orang Enim, ya, orang Emim. Dan dahulu di Seir diam orang Hori, tapi Bani Esau telah menduduki daerah mereka, memunahkan mereka dari hadapannya, lalu mentap di sana menggantikan mereka seperti dilakukan orang Israel dengan negeri minyak yang diberikan Tuhan kepada mereka. Jadi sekarang bersiaplah kamu dan seberanglah sungai Seret. Lalu kita menyeberangi sungai Seret. Lamanya kita berjalan sejak dari Kades Barnea sampai kita ada di seberang sungai Seret. Ada 38 tahun sampai seluruh angkatan itu, yakni prajurit, habis binasa dari perkemahan seperti yang dijanjikan Tuhan dengan sumpah kepada mereka. Jelas saudara, hidup ini sebuah perjalanan, ada yang lama sekali saudara. Tapi yang penting di sini, jangan berbuat dosa. Ya, seperti bangsa Israel, banyak mereka celaka, mati di sini, prajurit habis binasa dari perkemahan, ya, karena mereka melanggar firman Tuhan, ya, melanggar seperti yang dijanjikan Tuhan dengan sumpah kepada mereka. Ayat 15, dan tangan Tuhan juga melawan mereka untuk menghamburkan mereka dari perkemahan, sama mereka habis binasa. Habis saudara, kalau Tuhan marah sama kita selesai, ya. Jangan macam-macam, takut sama Tuhan lebih baik seperti Lukas 12 ayat 5, takut kepada Dia yang bisa membunuh dan bisa masukkan ke neraka. Takut kita habis binasa.
Maka ketika dari bangsa itu telah habis binasa semua prajurit, habis. Ayat 17, berfirman Tuhan kepadaku, pada hari ini kau akan berjalan melintasi perbatasan Moab, yakni Ar. Maka kau akan sampai ke daerah Bani Amon. Jangan melawan mereka dan jangan menyerang mereka, sebab aku tidak memberikan kepadamu apa dari negeri Bani Amon menjadi milikmu, karena aku telah memberikan kepada Bani Lot menjadi miliknya. Ya, Amon dan Moab, sudah ingat ya, ada tulisan Lut. Ya, Lut kan punya anak perempuan dua-duanya. Ya, istri yang cewek yang pertama, anak Lut pertama, ya, menikah dengan Lut. Itu pamesri, itu berdosa sebetulnya. Tapi Tuhan baik, itu namanya lahirnya anaknya namanya Moab. Terus adiknya ya lahir Bani Amon ya. Tapi Tuhan senantiasa ya, biarpun berdosa ya, tapi sama Tuhan masih diperhatikan sama Tuhan. Inilah contoh Tuhan itu memang datang untuk memanggil orang berdosa. Ya, kita semua jujur tidak ada keturunan baik dari kita. Kita semua adalah keturunan orang berdosa. Dalam Roma pasal 3 ayat 23, semua orang manusia sudah berdosa, hilang kemuliaan Tuhan. Jadi jangan sombong, jangan bola menghakimi, jangan merasa diri kita benar. Saya tidak pernah bilang saya ini paling benar, tidak. Saya orang berdosa, tapi menjadi layak di hadapan Tuhan oleh karena kasih Tuhan. Oleh itu mari kita mesti nanti berharap kepada Tuhan. Jangan cari gara-gara, jangan sok jagoan, tapi mari kita rendah hati hidup di dalam firman Tuhan. Negeri itu pun dikira orang negeri orang Efraim, lalu orang Efraim diam di sana. Tapi orang Amon menyebut mereka orang Samimi, suatu bangsa yang besar dan banyak jumlahnya, tinggi seperti orang enak. Tapi Tuhan telah memudahkan mereka dari hadapan Bani Amon, sehingga orang-orang yang menduduki daerah mereka dan menetap di sana menggantikan mereka. Seperti yang dilakukan Tuhan bagi Bani Esau yang diam di Seir, ketika ia menggunakan orang Hori dari hadapan mereka, sehingga mereka menduduki daerah orang Hori itu dan menetap di sana menggantikan orang itu sampai sekarang. Juga orang Awi yang diam di kampung-kampung sampai Gaza dipunahkan orang Kaftor yang berasal dari Kaftor, lalu orang Kaftor itu menetap di sana menggantikan mereka. Ya, jadi kalau kita lihat di sini ada kata-kata Gaza, Kaftor ya. Jadi ternyata orang Kaftor di Gaza semua katanya menetap di sana ya, dan kenyataan saat ini ya, kalau kita lihat Gaza jadi masalah ya. Sesuai firman Tuhan memang dalam Amos memang Gaza itu ya dihancurkan. Itu firman ya, bukan kata saya. Ya, itu firman. Oleh itu mari kita takut sama Tuhan, dan dunia ini memang kan hancur. Ya, tidak ada yang kekal di dunia ini. Yang kekal hanya ada di dalam Tuhan Yesus. Ayat 24, bersiaplah kamu, berangkatlah dan seberanglah sungai Arnon. Ketahuilah aku menyerahkan Sion, Raja Hesbon, orang Amor itu, ya, beserta negerinya ke dalam tanganmu. Mulailah menduduki negeri itu dan seranglah Sion. Ayat 25 yang terakhir. Pada hari ini aku mulai mendatangi ke atas bangsa-bangsa di seluruh kolong langit keseganan dan ketakutan terhadap kamu, sehingga mereka menggigil dan gemetar karena engkau apabila mereka mendengar tentang kamu. Amin. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kepada Bapak, Ibu, Saudara semua bersama saya sudah baca ulang pasal 21-25. Semua diberkati Tuhan. Dan mari melalui firman Tuhan pada pagi ini kita mau takut akan Tuhan. Karena Tuhan berkuasa membinakan seperti tadi. Prajurit semua dibinasa sama Tuhan. Semua kata firman Tuhan ada 5, supaya seluruh orang kolong langit keseganan dan ketakutan. Karena apa? Karena Tuhan. Ya, semua kalau bicara Tuhan, siapa yang berani lawan Tuhan? Rom 8 ayat 31. Kalau Tuhan di pihak kita, siapa kalaunya? Takut kita kepada Tuhan. Di sini kita bisa belajar. Takutlah kepada Tuhan. Bertindaklah benar sesuai dengan apa maunya Tuhan. Jangan senangnya sendiri, tapi belajarlah seiring dengan apa maunya Tuhan. Karena Tuhan itu maha baik. Dia tidak pernah cari gara-gara. Manusia yang juga gara-gara. Maka Tuhan berkata tadi, jangan kamu ya seperti ditulis, jangan melawan mereka, jangan menyerang mereka. Artinya jangan hidup ini jangan cari gara-gara, jangan berbuat dosa, tapi bertindaklah sesuai dengan apa maunya Tuhan. Berjalan lurus di jalan Tuhan supaya kita selamat masuk di dalam kerajaan surga. Tuhan memberkati kita semua. Allah itu baik, sungguh baik bagiku. Ditunjukkannya kasih setianya. Haleluya. Dia menyediakan yang ku perlukan. Amin. Haleluya. Menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikan.
kebaikan Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Haleluya. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi kau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi kau damai sejahtera. Haleluya. Bapa kami di surga, dikuduskan namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikan kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Selamat pagi. Besok hari Minggu, harinya Tuhan, kita datang beribadah kepada Tuhan. Saya saat ini pelayan di Jember, karena saya ingin membawa jiwa-jiwa lebih dekat dengan Tuhan. Cinta Tuhan Yesus, sepanjang Yesus satu-satunya Tuhan Juru Selamat kita. Jangan menyimpang ke kanan ke kiri. Jangan bertindak sesuai dengan kehendak daging semau kita. Jangan. Tapi bertindaklah sesuai dengan apa maunya Tuhan, dan sesuai dengan firman Tuhan, sehingga hidup kita diberkati sama Tuhan. Amin. Tuhan memberkati kita semua. Immanuel, puji Tuhan. Amin.